Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Angling dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Adinela Kusnul Hidayat dari kelas ASP 14 dengan NIM 4131230114 untuk memapar dan menjelaskan materi pertemuan kedua dari mata kuliah pengantar pengelolaan keuangan negara. Tugas ini saya buat dengan tujuan sebagai penambah nilai untuk melengkapi kekurangan nilai saya. Dari pertemuan kedua yang akan saya membahas mengenai konsep dasar APBN, di mana materi ini mencakup tentang pengertian APBN, fungsi APBN, struktur APBN, dan siklus penyajian APBN. Apa itu APBN? Bayangkan saja APBN itu seperti rencana besar pemerintah untuk mengelola uang. Ini seperti membuat daftar belanja untuk semua hal yang harus dilakukan pemerintah. Dalam pengelolaan sebuah negara memiliki kaitan erat dengan kebutuhan akan uang. Berbagai pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan berdampak terhadap uang masuk atau uang keluar dari kas negara. Pengelolaan uang masuk dan uang keluar dari kas negara merupakan definisi sederhana dari APBN tersebut. Lebih lanjut, pengertian APBN yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU tersebut, yang dimaksud dengan APBN adalah meliputi 5 hal sebagai berikut. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Jadi, APBN itu seperti rencana besar untuk mendapatkan uang atau pendapatan dan menggunakannya untuk melakukan banyak hal yang membantu kita semua. Seperti halnya belanja. Pemerintah membuat APBN agar mereka bisa mengelola uang dengan pintar dan menjaga negara tetap baik tempat tinggalnya. APBN mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, agar dapat tercapai peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Tujuan penyusunan APBN adalah untuk menyesuaikan dengan asumsi dasar makro. Setelah melalui berbagai siklus tersebut, barulah RAPBN tersebut kemudian disahkan DPR menjadi APBN. Selain itu, tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Fungsi APBN berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ditegaskan bahwa APBN adalah mempunyai 6 fungsi sebagai berikut. Bagi kegiatan ekonomi, APBN berfungsi sebagai otorisasi. Artinya, anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi APBN adalah sebagai perencanaan. Maksudnya, anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian, fungsi APBN adalah pengawasan, yang berarti anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu, fungsi alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Berikutnya, fungsi distribusi yaitu bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang terakhir, fungsi APBN sebagai stabilisasi, yakni anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Secara garis besar, struktur APBN adalah pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan. APBN dinyatakan surplus apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 13, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan untuk APBN biasanya melalui kepabean dan cukai, penerimaan pajak dan hibah. Pajak menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari APBN. Pasalnya, pajak memiliki kontribusi besar dalam pembentukan APBN tiap tahunnya. Penerimaan pajak terbilang paling besar ketimbang komponen-komponen lainnya yang ada dalam APBN.
Selain melalui penerimaan perpajakan, pendapatan negara juga didapat melalui penerimaan negara bukan pajak dan lainnya. Pendapatan tersebut antara lain adalah pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU, pendapatan sumber daya alam atau SDA, pendapatan dari kekayaan negara, dan hibah yang didapat. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua, kebijakan pendapatan negara. Yang ketiga, kebijakan pembangunan ekonomi. Yang keempat, perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum. Dan yang terakhir, kondisi dan kebijakan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 14, belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Besar kecilnya belanja negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kebutuhan penyelenggaraan negara, risiko bencana alam dan dampak krisis global, asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembangunan, kondisi akan kebijakan lainnya. Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM, dan subsidi non-BBM, belanja hibah, belanja sosial, termasuk penanggulangan bencana, dan belanja lainnya. Belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. Komponen APBN yang selanjutnya adalah keseimbangan umum. Keseimbangan umum berguna untuk melihat apakah APBN suatu negara tergolong surplus atau defisit. Rumus perhitungan keseimbangan umum APBN dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. Surplus atau defisit sama dengan pendapatan dikurangi belanja. Surplus anggaran terjadi apabila selisih dari perhitungan pendapatan dikurangi belanja menunjukkan angka positif. Begitu juga sebaliknya, defisit anggaran terjadi apabila hasil perhitungan pendapatan dikurangi belanja menunjukkan angka negatif. Lantas, apa yang terjadi jika surplus anggaran? Jika diperkirakan surplus, pemerintah pusat bisa mengajukan rencana penggunaan surplus ke anggaran kepada DPR RI. Surplus anggaran itu juga digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun berikutnya. Di antaranya seperti membentuk dana cadangan, pengurangan utang negara, penyertaan pada perusahaan negara, serta peningkatan jaminan sosial. Jika suatu negara mengalami defisit anggaran, apa yang harus dilakukan? Jika terjadi defisit anggaran, pemerintah akan menetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Sementara itu, jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB. Surplus dapat digunakan untuk membiayai belanja publik tahun fiskal berikutnya. Struktur APBN yang berikutnya yaitu pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 17, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Penerimaan anggaran diperlukan sebagai konsekuensi dari anggaran defisit. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan muncul sebagai konsekuensi dari anggaran negara yang surplus. Nah, pembiayaan itu seperti meminjam uang. Kadang-kadang pemerintah perlu meminjam uang untuk bisa membayar hal-hal penting. Ini adalah uang yang diterima pemerintah dari pihak lain, seperti bank atau mungkin negara lain yang memberi pinjaman. Pikirkan pembiayaan ini sebagai uang tambahan yang pemerintah dapat pinjam ketika diperlukan. Keseimbangan umum dan keseimbangan primer dalam APBN. Yang pertama, bayangkan APBN itu seperti kantong uang besar pemerintah. Ada dua jenis keseimbangan yang perlu dijaga supaya kantong uang itu tetap seimbang. Yang pertama, keseimbangan umum. Keseimbangan umum itu seperti menjaga kantong uang tetap setara. Artinya, pemerintah harus memastikan uang yang masuk ke kantong itu sebanding dengan uang yang keluar.
Jika kita belanja terlalu banyak tanpa punya cukup uang, bisa-bisa kantong uang kita jadi kosong. Jadi, penting untuk menjaga agar pemasukan dan pengeluaran seimbang. Adapun rumus untuk keseimbangan umum yaitu surplus atau defisit sama dengan pendapatan dikurangi belanja. Keseimbangan yang kedua yaitu keseimbangan primer. Nah, keseimbangan primer itu lebih khusus lagi. Ini berarti kita harus memperhatikan seimbangnya uang yang kita keluarkan untuk membayar utang dan bunga dengan uang yang kita dapat. Bayangkan kita meminjam uang dari teman, pasti kita harus membayar kembali kan? Nah, pemerintah juga harus memastikan bahwa kita membayar utang dan bunga dengan seimbang, supaya kantong uang kita tetap aman. Keseimbangan primer dapat diartikan lagi yakni total penerimaan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Rumus keseimbangan primer bisa dituliskan secara matematis sebagai berikut. Pendapatan dikurangi belanja total dikurangi belanja bunga. Keseimbangan primer merupakan salah satu instrumen analisis untuk mengukur keberhasilan fiskal suatu negara. Jika keseimbangan primer kurang dari sama dengan 0, bunga utang dibayar dari pembiayaan. Akan tetapi, jika keseimbangan primernya lebih dari 0, sebagian bunga utang dapat dibayar dari bukan pembiayaan. Jadi, kesimpulannya, pemerintah harus pintar-pintar mengatur uangnya agar tidak terlalu banyak belanja, tetapi tetap bisa membayar utang dengan baik. Itu namanya menjaga keseimbangan umum dan keseimbangan primer dalam APBN, seperti menjaga kantong uang besar pemerintah agar selalu seimbang dan aman. Untuk selanjutnya, tahapan-tahapan siklus anggaran. Yang pertama yaitu ada penyusunan anggaran oleh pemerintah yang dimulai dari perencanaan. Perencanaan itu seperti halnya membuat daftar belanja besar. Pemerintah berpikir tentang semua hal yang perlu mereka lakukan, seperti membangun sekolah, jalan, dan memberi makan tentara. Mereka membuat rencana agar tahu berapa banyak uang yang diperlukan untuk semuanya. Setelah merencanakan, pemerintah membuat daftar belanja yang lebih rinci. Mereka tentukan berapa banyak uang yang akan digunakan untuk setiap hal. Misalnya berapa banyak yang akan dikeluarkan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, pengolahan anggaran di DPR yang berakhir dengan pengesahan anggaran dengan undang-undang. Rencana belanja itu kemudian dibawa ke orang-orang penting seperti anggota parlemen untuk disetujui. Mereka membicarakannya dan memastikan bahwa rencana tersebut baik untuk semua orang. Jika semua setuju, rencana belanja itu akan diizinkan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan anggaran oleh pemerintah. Pada tahap ini, pemerintah sudah bisa untuk memulai menggunakan uangnya sesuai dengan rencana. Mereka membayar gaji orang-orang yang bekerja untuk pemerintah, membangun jalan, dan melakukan semua hal yang sudah direncanakan. Yang keempat, adanya pengawasan atas pelaksanaan anggaran. Selama pemerintah menggunakan uang, mereka terus memantau untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Mereka ingin pastikan bahwa uang itu digunakan dengan bijak dan untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Dan yang terakhir yaitu pengesahan perhitungan anggaran dengan undang-undang. Setelah selesai menggunakan uang, pemerintah melihat kembali dan mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan. Mereka bertanya pada diri sendiri apakah uang ini digunakan sebaik-baiknya, apakah semua orang mendapatkan manfaat. Hal ini membantu mereka belajar dan membuat rencana yang lebih baik di masa depan. Jadi, siklus anggaran APBN itu seperti langkah-langkah besar yang harus dilalui pemerintah untuk mengatur dan menggunakan uang mereka dengan bijak. Semua ini bertujuan agar negara bisa tetap baik tempat tinggalnya untuk semua orang. Perencanaan dan penganggaran APBN. Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan. Misal untuk APBN 2014 dilakukan pada tahun 2013 yang meliputi dua kegiatan, yaitu perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari yang pertama, penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Terus, KL melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran. Terus, Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dengan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisis pemenuhan, kelayakan, dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya. Pagu indikatif dan rancangan awal rencana kerja pemerintah telah ditetapkan. Selanjutnya, KL menyusun rencana kerja atau renja, pertemuan tiga pihak, dilaksanakan antara KL, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, rancangan awal RKP disempurnakan.
RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan DPR. Sedangkan tahap penganggaran dimulai dari penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif, penetapan pagu anggaran KL, penyusunan rencana kerja dan anggaran KL, penelaahan RKA KL sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rencana dan rancangan undang-undang tentang APBN, penyampaian nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan undang-undang tentang APBN kepada DPR. Tahapan selanjutnya penetapan atau persetujuan APBN. Kegiatan penetapan atau persetujuan ini dilakukan pada APBN tahun sebelumnya, sekitar bulan Oktober sampai Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan DPR, rancangan UU APBN ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Kepres mengenai rincian APBN sebagai lampiran Undang-Undang APBN yang dimaksud. Tahapan selanjutnya, pelaksanaan APBN. Jika tahapan kegiatan 1 dan kegiatan 2 dilaksanakan pada tahun sebelumnya, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun berjalan. Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini KL. KL mengusulkan konsep daftar isian pelaksanaan anggaran atau yang biasa disebut DIPA berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran KL, yaitu pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pembantu pengguna anggaran melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya. Tahapan selanjutnya yaitu pelaporan dan pencatatan APBN. Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, yaitu tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan tahunnya. Tahapan berikutnya yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Tahap terakhir siklus APBN ini adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir, yaitu 1 tahun setelahnya, sekitar bulan Januari sampai Juli. Contoh jika APBN dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya akan dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama 1 tahun anggaran, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK lambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Demikian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berucap maupun ketika penjelasan materi. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.